Berhenti. Kalau di benakmu penolakan adalah akhir dari segalanya, bersiaplah. Video ini akan mengubah total caramu melihat dunia dan dirimu sendiri selamanya. Ini bukan janji kosong, tapi sebuah peta untuk kekuatanmu. Pernahkah kamu merasa penolakan itu seperti bayangan hitam? Kamu selalu membuntuti di setiap kesempatan, membisikkan keraguan, melumpuhkan langkahmu, mengunci potensimu, dan ujung-ujungnya, kamu memilih nyaman di zona yang sebenarnya membosankan. Pikiranmu berteriak, sudahlah, mending tak usah coba, daripada nanti sakit hati. Tapi bagaimana jika ku bilang padamu, sebagian besar ketakutan itu hanyalah ilusi, mitos yang kita ciptakan sendiri, dan sekarang saatnya kita hancurkan. Hari ini kita akan mengkoyak 7 mitos batasan paling umum yang seringkali menjebak kita, para wanita luar biasa, dalam lingkaran setan rasa takut ditolak. Siap untuk melepaskan belenggu itu, menemukan kekuatan sejatimu, dan berdiri tegak menghadapi dunia tanpa gentar? Pegangan erat, kita mulai misi pembongkaran ini sekarang. Mitos 1. Penolakan berarti ada yang salah denganku. Berapa kali sih kita langsung overthinking saat ditolak, entah itu dalam pekerjaan, pertemanan, atau percintaan? Pikiran otomatisnya, pasti ada yang kurang dariku. Stop! Teman-teman, penolakan itu seringkali bukan refleksi dari nilai dirimu, tapi lebih pada soal kecocokan atau preferensi orang lain. Bayangkan seperti ini, tidak semua orang suka kopi, bukan berarti kopinya buruk kan? Sama halnya, ide proyek yang ditolak di tim A mungkin akan sukses besar di tim B karena memang lebih cocok di sana. Jadi, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kamu berharga, seutuhnya, apapun hasilnya. Pahami itu? Mitos nomor 2. Aku harus disukai semua orang agar merasa berharga. Nah, ini dia. Ini adalah jebakan terbesar yang menguras energimu. Kita terlalu sibuk mengejar validasi dari semua orang sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Padahal, kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Mustahil. Coba pikirkan, seorang seniman atau figur publik yang sukses bukan karena disukai semua orang, tapi justru karena berani tampil otentik, jadi dirinya sendiri. Dan keotentikan itulah yang menarik tribe atau komunitas yang benar-benar menghargai keunikannya. Percayalah, kamu punya pesona unik yang tak perlu diubah demi validasi orang lain. Prioritaskan menarik orang yang tepat, yang melihat dan menghargai kamu apa adanya. Setuju? Mitos ketiga, mengambil resiko itu terlalu menyakitkan, lebih baik aman. Memang, mengambil resiko seringkali memicu detak jantung lebih cepat. Ada potensi ditolak, tapi bagaimana jika kita ubah lensa pandangmu? Setiap tidak yang kamu dengar sebenarnya adalah ya untuk pelajaran baru atau strategi yang lebih cerdas di masa depan. Anggap saja seperti data berharga yang membantumu mengkalibrasi ulang pendekatanmu menuju kesuksesan. Ingat kisah pengusaha wanita yang berkali-kali gagal dengan ide-ide bisnisnya sebelum akhirnya menemukan formula emas yang meledakkannya. Itu karena setiap penolakan dianggapnya sebagai tangga menuju kesuksesan, bukan jurang kegagalan. Jangan biarkan takut ditolak menghalangimu mengambil resiko, karena disitulah pertumbuhan sejatimu dimulai, sahabat. Mitos 4. Aku tak punya apa-apa yang istimewa untuk ditawarkan. Siapa yang sering terjebak di pemikiran ini? Merasa diri biasa-biasa saja, tak punya nilai lebih? Itu hanya ilusi yang menggerogoti potensi besarmu. Setiap individu itu unik, punya kekuatan dan keistimewaan masing-masing. Mungkin kamu pendengar yang luar biasa, punya bakat tersembunyi seperti melukis atau skill organisasi yang super efisien. Coba sekarang juga sebutkan 3 hal yang kamu banggakan dari dirimu atau yang membedakanmu dari orang lain. Aku yakin kamu pasti punya. Banyak wanita sukses awalnya merasa tak ada apa-apanya, tapi setelah mengenali dan memanfaatkan niche uniknya, entah itu hobi, skill langka, atau pengalaman hidup, mereka berhasil mengubahnya menjadi kesuksesan yang menginspirasi. Gali dirimu. Mitos kelima, orang lain secara alami lebih percaya diri dariku. Aku tak bisa seperti mereka. Ini adalah keluhan abadi yang sering terdengar.
enak ya dia, pede banget, aku mah mana bisa. Hei, percaya diri itu bukan bakat lahir loh. Itu adalah otot yang harus dilatih. Sama seperti kamu latihan di gym, semakin sering dilatih, semakin kuat. Mau tips praktisnya agar otot percaya dirimu makin kekar? Coba besok pagi, sebelum beraktivitas, lakukan power pose ala superhero selama 2 menit di depan cermin. Atau latih self-talk positif setiap pagi. Ucapkan afirmasi baik tentang dirimu, dan yang paling penting, mulailah dengan small wins atau kemenangan kecil. Berani menyapa teman baru, berani bertanya di kelas atau meeting. Setiap kemenangan kecil akan membangun momentum kepercayaan dirimu hingga tergoyahkan. Kamu bisa. Mitos 6. Penolakan akan membuatku malu di depan umum dan jadi bahan omongan. Takut jadi pusat perhatian kalau gagal atau ditolak? Selamat datang di Spotlight Effect. Fenomena psikologis di mana kita cenderung berpikir orang lain memperhatikan kita jauh lebih banyak daripada kenyataannya. Padahal mereka lebih sibuk dengan hidup dan pikiran mereka sendiri. Orang lain mungkin tahu sesaat, tapi sebagian besar hidup mereka akan tetap berjalan seperti biasa. Justru, respons yang mitos ke-6. Penolakan akan membuatku malu di depan umum dan jadi bahan omongan. Takut jadi pusat perhatian kalau gagal atau ditolak. Selamat datang di Spotlight Effect, fenomena psikologis di mana kita cenderung berpikir orang lain memperhatikan kita jauh lebih banyak daripada kenyataannya. Padahal, terkubaung ke better 2 million better hegoihi. Orang lain mungkin tahu sesaat, tapi sebagian besar hidup mereka akan tetap berjalan seperti biasa. Justru, respons yang berani dan dewasa terhadap penolakan, seperti menerima dengan lapang dada dan mengambil pelajaran, itu justru bisa mendatangkan rasa hormat, bukan rasa malu. Ingat, malu itu emosimu, bukan fakta universal di mata orang lain. Kuasai itu. Mitos 7. Lebih baik tak mencoba sama sekali daripada ditolak dan menyesal. Mitos terakhir ini adalah penjara terbesar yang sering membuat kita stuck di tempat. Kita takut menyesal atas apa yang kita lakukan. Padahal, penyesalan yang paling mendalam justru datang dari apa yang tidak pernah kita coba sama sekali. Coba bayangkan, 5 atau 10 tahun dari sekarang. Mana yang lebih menyakitkan? Rasa perih sebentar karena ditolak? Atau rasa penasaran dan penyesalan seumur hidup karena kamu tak pernah berani melangkah maju? Kesempatan yang hilang karena kamu tak berani mencoba seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penolakan itu sendiri. Jadi, lebih baik mencoba dan tahu hasilnya daripada tidak pernah mencoba dan selamanya dihantui pertanyaan, bagaimana jika? Ambil tindakan sekarang. Nah, ini dia. Setelah misi pembongkaran kita hari ini, dari 7 mitos batasan ini, mitos mana yang paling resonate sama kamu dan siap kamu hancurkan pertama kali? Bagikan di kolom komentar di bawah ya. Aku ingin dengar ceritamu. Dan mari kita mulai diskusi yang memberdayakan, saling menginspirasi. Dan kalau kamu siap untuk melangkah lebih jauh, membangun mental baja dan kepercayaan diri tak tergoyahkan, jangan lewatkan video kami yang ini tentang 3 rahasia mengubah ketakutan jadi kekuatan, atau selami playlist wanita berdaya kami untuk banjir inspirasi tanpa batas. Ingat, perjalananmu menuju versi terbaik dirimu dimulai hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, para wanita hebat dan tak gentar.